Halo, selamat siang. Kita kembali lagi dengan Tata Warna di acara live, ya, live Instagram. Ada orangnya. Oke, jadi di program belajar tanpa bayar hari ini, siang ini, kita akan live bersama dengan Mas Arif Widodo. Nah, di sini dia selaku sebagai co-founder. Nah, ini sini ada Mas Arif Wahyu Widodo. Kita sapa. Oke. Nah, kita ajak di sambil ngobrol bareng santai. Menunggu Mas Arif Wahyu Widodo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rois. Ini gimana Mas? Kayaknya berangin sekali. Alhamdulillah, ini posisi lagi di kampus Mas. Lagi ngurusi kuliah. Masih kuliah. Wih, tapi udah Nggih, masih KRS-an kuliah. Mas. Masih kuliah. Masih kuliah tapi sudah menjadi co-founder dari Remote ID. Remote ini apa Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas, amanah yang diberikan oleh teman-teman. Ya sebelumnya perkenalan dulu Mas kalau boleh. Oh, Biar perkenalan tahu. dulu. Oke, siap. Perkenalkan dulu, nama saya Arif Wahyu Widodo, biasa dipanggil Widodo tanpa Joko, Mas. Itu sering kali sebutan saya. Biar inget, ya, biar inget Widodo tanpa Joko. Di sini saya selaku bagian dari restoran marketing officer training yang biasanya disebut remote. Ini awal mulanya waktu itu Mas, Mas tadi Mas sebuah G apa tadi restoran marketing officer training. Apa itu Mas? Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Kalau di bahasa Indonesia kan ini sebuah kelas Mas, sebuah kelas yang diadakan oleh kami dari angkatan alumni pertama yang dulu kita membuat sebuah kelas pemberdayaan bagi para pemuda, bagi para pembisnis UKM yang ingin belajar, bertumbuh, tetapi tidak berbayar waktu itu, seperti itu. Dan kami sudah mencetak generasi sampai generasi ke-6 Mas. Generasi ke-6 sudah kami cetak sebelum pandemi menyerang. Jadi pelatihan gitu Mas ya? Jadi pelatihan Mas, betul. Kelas pelatihan. Jadi seorang marketing officer atau Betul. pelaksana kegiatan marketing yang ada di restoran-restoran gitu ya? Ya betul Mas. Jadi nanti kita adakan sesi pembelajaran di kelas itu ada 12 kali pertemuan. Nanti kita ada kurikulumnya dan ada penugasan dan ada pendampingan bagaimana caranya, teknis-teknisnya, baik digital marketingnya ataupun branding, sellingnya juga kita bantu. Dari branding, seperti itu Mas Rois. Marketing hingga selling Mas ya. Iya, branding, marketing, selling. Ya betul, seperti itu. Kok keren, dapat dari mana dulu Mas? Ilmunya ini alhamdulillah dulu yang ngajar langsung Pak Faisal Alfa selaku senior konsultan pemasaran bisnis restoran di Indonesia Mas. Di Indonesia ya. Jadi waktu itu pengalamannya udah di mana aja Mas waktu itu? Waktu di Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah berkeliling Indonesia Mas via udara. Via online saja. Via online. Ya betul, via online, via udara. Sudah terbang ke Jabotabek, daerah Tangerang, terus ke Bandung, terus ke namanya Medan, terus Pontianak, terus Bulukumba, ya sampai Sulawesi juga Mas. Palu juga, Samarinda, terus Surabaya, Sampang, Malang, Bojonegoro dan beberapa kota lainnya Mas. Bali juga ikut Mas. Jadi semuanya restoran itu ya, makanan kuliner semuanya Mas. Ya, kebanyakan 99% yang kita lakukan adalah
bisnis kuliner mas. Bisnis kuliner, restoran Iya, ya. Ya, pokoknya juga restoran juga ya. khususnya restoran. Oke. Dan ini kan ada branding, ada cara untuk branding, nah, kemudian ada cara untuk marketing, juga selling lagi. Ini kalau cara mudah untuk branding gimana sih kalau restoran itu mas? Nah, ini gini Mas, kalau biasanya kami selaku marketing officer biasanya berkolaborasi dengan para influencer dan media partner. Dan ini kita akan membahas yang influencer, Influencer ya. berkolaborasi dengan influencer. Ini saya ceritakan dulu Mas dari pengalaman saya pribadi. Memang dulu saya takut Mas mengundang influencer itu. Karena kan beliau kan selebgram terkenal di salah satu kota, di salah satu daerah, dengan followernya waduh ngeri-ngeri sedap, karena Terus biasanya di atas cantik-cantik mas 10. ya biasanya ya. Iya betul Mas, cantik-cantik pasti itu Mas, kalau itu pasti. Dan Dan kondisi memang juga lagi kami juga ngejomblo ya mungkin ya, ya. wah, seperti itu ceritanya. Dan itu drebek ya. cari cari jodoh juga Mas. Seperti itu. Pengalamannya gini Mas, kalau tiap daerah, tiap kota juga berbeda Mas. Dari sikap Gimana? influencer, dari perilaku influencer itu berbeda. Karena ada yang beliau memang sukarela langsung boleh kolaborasi, hanya tukar produk, terus kita dapat konten, kita dapat feed di IG, di share di IG, baik Insta Story ataupun feed. Tapi ada beberapa yang berbayar Mas. Lah itu kebanyakan sih daerah kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, terus Garut, terus Malang. Malang ini ya ada yang beberapa yang sukarela, terus Surabaya seperti itu Mas. Ini kenapa sih mas kita harus pakai influencer? Kenapa? Kalau seandainya branding kok pakai influencer kenapa? Ya Kenapa harus influencer gitu? betul, kan identiknya branding itu biar diingatkan Mas, biar nanti kan banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang eh, apa yang mengetahui tentang produk kita atau brand kita atau perusahaan kita yang sedang kita jalani saat ini. Dan itu pentingnya influencer karena beliau mempunyai pengikut yang setia, pengikut follower yang banyak, dan itu sebagai media penyebaran yang paling efektif, penyebaran media sebagai informasi yang paling efektif Mas, media Oh penyebarannya. jadi gitu mas ya. Dari kan biasanya kita nyebar brosur ya kan. Ya betul. Medianya udah berubah, brosur biar lebih dikenal lagi kita bisa berkolaborasi dengan media partner itu ya yang penting ya. Betul, betul. Jadi bisa langsung Kalau tersampaikan dulu ke kan, follower-follower gitu ya. siap betul, seperti itu gambarannya. Karena kalau misalkan kita offline, Mas, offline katakan kita sebar 1000 brosur ke ya ke sekitaran daerah teritorial, itu pun membutuhkan cukup waktu yang banyak, terus waktu yang lama, terus tenaga, juga bayar brosurnya lebih mahal. Tetapi kalau lewat influencer kita ngeceknya gampang, dari like-nya, dari view-nya di Instagramnya berapa, itu sudah bisa buat patokan bahwa berapa sih yang kita sebar sudah ke para prospek ini, calon prospek kita. Kalau buat brosur masih belum desainnya, masih belum apa Betul namanya Mas, budgetnya nyetaknya, lebih mahal. nyebarnya ya. Ya Jadi betul, effortnya cukup banyak usahanya ya. betul Mas, betul. Dan Lalu, kalau untuk ya, hmm, lalu bagaimana sih Mas kita milih influencer itu gimana sih? Apakah harus yang artis gitu atau followersnya harus langsung yang puluhan ribu atau ratusan ribu gitu atau gimana Mas? biasanya saya dimulai dari TKI Mas. Apa itu TKI? Target konsumen ideal. Hmm, Target konsumen idealnya kita itu siapa sih? Anak muda, cewek cantik, pelajar atau mahasiswa, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak. Kan kita juga perlu tentukan dulu
TKI-nya. Kalau kita sudah tahu TKI-nya, misalkan TKI salah satu brand, misalkan salah satu brand ayam, makanan ayam di Kota Malang gitu. Ya. Sasaran TKI-nya adalah pelajar atau mahasiswa. Jadi kita cari yang sesuai, Mas. Yang beliau umurnya ya sekitaran pelajar, mahasiswa, influencernya seperti itu, dan pengikutnya kebanyakan para mahasiswa ataupun pelajar. Jadi kan menyasarnya lebih tepat dan Jadi efektif kalau kan, efisien. target konsumennya mahasiswa ya nyari influencernya mahasiswa gitu. Betul Mas, betul, sesuai target marketnya juga. Kalau ibu-ibu gimana Mas? Kalau ibu-ibu juga carinya ibu-ibu Mas. Ibu-ibu. Carinya ibu-ibu. Iya, betul. Kayak Bu Tejo itu kan yang baru viral sekarang. Iya, iya. Itu cocok itu kalau misalkan marketnya TKI-nya itu ibu-ibu. Kalau Cocok marketnya itu. bapak-bapak juga beda lagi ya nanti ya. Beda lagi Mas, beda lagi, pasti beda lagi. Karena marketnya cewek, marketnya cowok juga beda. Cara termudahnya gimana Mas kita menemukan influencer itu Mas? Cara termudah biasanya saya cari Ke apa TKI tadi ya. ya, Tenaga kerja. setelah kita Iya, tentukan apa? TKI target target konsumen ideal Mas, target konsumen ideal. Target ya. Ya, ya, atau tipe konsumen ideal sudah cocok itu. TKI Itu gimana caranya? biasanya menemukan. biasanya saya cari lewat yang dimana influencer itu banyak. Misalkan kayak di hashtag kalau misalkan mahasiswa itu UB hits UB atau UB atau mahasiswa UB atau MHS Malang atau mahasiswa Malang, seperti itu, hashtag seperti itu. Kalau misalkan pelajar atau kalau ibu-ibu misalkan arisan apa gitu seperti itu, atau perkumpulan apa PKK atau banyak lain seperti itu Mas, hashtag. Dari hashtag Biasanya ya, Mas? cari dari hashtag, terus nanti kita filter lagi dari tempat yang sesuai dengan kita. Misalkan kalau Ini mahasiswa suaranya berangin sekali Mas. mahasiswa apa? Suaranya berangin sekali. Gimana ini? Iya Mas, memang posisi lagi di luar di tempat parkiran ini ya. Memang kalau di dalam kelas belum boleh. Masih daring Mas ya, masih daring ya. Masih daring ini Mas, hanya ini mengurus KRS-an dan lain-lain. Seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan dari tadi saya lanjutkan dari hashtag, biasanya juga dari lokasi Mas, lokasi mana yang sering dikunjungi para influencer ini. Misalkan kalau mahasiswa seringnya kemana sih, ke pantai atau ke mall atau ke tempat wisata mana, seperti itu. Atau kalau ibu-ibu sukanya ke tempat wisata atau ke mana lagi gitu yang biasanya tempatnya kumpulnya ibu-ibu, seperti itu. Ada lagi biasanya carinya lewat apa itu namanya, lewat itu Mas, lupa saya namanya, sebentar Kak. Tadi dari Biasanya hashtag, dari kemudian hashtag lokasi ya, terus dari kompetitor Mas, satu dari kompetitor. Kompetitor itu Ini berarti penting ini, pesaing ya. pesaing ya. Yang kompetitor kan juga ada dua, kompetitor yang sama produk sama yang beda produk, itu juga boleh kita asalkan sesuai target market, seperti itu. Dan di tag-tagannya kompetitor kan biasanya ada di media sosial, itu kan banyak para cewek cantik biasanya atau ibu-ibu atau anak-anak muda yang nge-tag di situ, nge-tag fotonya di situ, seperti itu Mas. Untuk tahapannya gimana sih Mas? Undang itu nanti kita undang terus apa harus dikasih uang kemudian atau gimana sih sebenarnya Mas? Cara langkah-langkah. Nah ini kalau kita udah dapat ya, misalkan. ini penyakit biasanya Mas, ada sebuah penyakit di owner biasanya, karena beliau kan takut
takut untuk mengundang selebgram atau influencer kan dikarenakan berbayar mahal. Websitenya itu sudah berbayar. Ternyata influencer itu juga banyak loh yang nggak berbayar. Seperti kalau misalkan contohnya di Malang itu kemarin saya ketemu 3 influencer mas, Meilan, terus Dela Ayu, terus Arina. Itu followernya tinggi mas, interaksinya tinggi, dan beliau tidak mematok harga dan tidak mematok apapun, hanya kita menyediakan produknya saja seperti itu untuk di review atau di produknya saja kita sediakan produk, beliau sudah mau, asalkan cara penyampaian kita benar, jelas dan benar. Gimana cara Seperti itu. menyampaikannya itu mas? Biar benar ini. Cara penyampaiannya juga gini mas, penyampaiannya kak, saya ingin mengundang kakak untuk mencicipi produk kami, mohon izin nanti di share di IG ya. Kami hanya menyediakan sebuah produk saja mbak, produk bestsellernya saja, seperti itu. Jadi intinya mengundang beliau untuk tukar produk dengan konten atau dengan feed, seperti itu. Seperti itu mas Rois. Ya, kalau terus ini saya murah-murah gitu enggak mau tak mereka? Gak masalah mas. Mau. Produknya pisang goreng atau mungkin martabak gitu, mau ya? Sangat mau mas, sangat mau. Beliau membuka pintunya lebar-lebar untuk siapapun yang ingin berkolaborasi dengan beliau. Kalau kolaborasi menjadi suami itu membuka pintu lebar-lebar juga nggak? Itu harus datang langsung secara personal, omong-omongan bareng, ngopi bareng, seperti itu mas, membangun interaksinya dengan para influencer, seperti itu yang sekarang sedang saya lakukan dengan Mas Hakim, salah satu partner saya. Mas Hakim, seperti itu. Kalau gini mas, saya ya sudah tahu tadi tahapan-tahapannya, kemudian kita ya melakukan, kira-kira dampak apa sih yang didapatkan oleh bisnis nah setelah kita menggunakan influencer? Sebentar mas, sebentar, habis ada sepeda motor lewat ini dulu. Ada suaranya? Ada. Oke. Lah, sudah. Jadi dampak yang didapatkan dari owner bisnis kuliner biasanya satu, menambah keren brandnya, tambah boys karena ada tag-tagannya influencer. Terus kedua, dampaknya semakin dikenal mas, semakin dikenal lebih luas, informasinya kemana-mana, menyebarnya lebih luas. Terus ketiga, selain itu kita juga dapat konten mas. Lah ini yang kebanyakan orang, aku pengen foto tapi ada modelnya, tapi kan gak punya biaya untuk menyewa model. Dan ini salah satu triknya, mendapatkan konten gratis dari influencer. Biasanya di foto cantik, bagus, asalkan kita sediakan produk itu beliau mau. Seperti Jadi daripada konten-konten desain atau konten-konten foto produk aja, jadi lebih menarik kalau ada cewek cantiknya, misalnya seperti itu mas ya? Iya betul mas, seperti itu. Ini pernah mengundang influencer untuk restoran apa aja mas? Alhamdulillah sudah banyak mas, dari Jabodetabek itu ada apa itu namanya, yang saya tangani sendiri ya mas ya, karena ini kami ada tim kan, beda-beda kan setiap personal ya. Kalau yang saya tangani sendiri itu ada Jajan Seafood di Tangerang. Jajan seafood. Jadi, ya di Tangerang. Makanan seafood ya. Betul, makanan seafood yang ditumpahkan di meja itu, wah, enak itu rasanya. Iya. Terus ada di Warung Nuri mas, di Bandung, Warung Nuri. Iya, di Bandung. Iya. Terus ada di
Gula Gait itu di daerah Samarinda kalau nggak salah. Gula Gait. Gula Gait, Ini apa ya. Mas? Terus Apa? eh, oleh-oleh khas Samarinda, Mas. Hmm. Lebih tepatnya Lalu kalau nggak salah Bulukumba. Oh, bukan Bulukumba. Terus ada lagi di Bulukumba, Mas, perkopian. Bulukumba itu Perkopian itu mana ada Mas? di Bulukumba, itu daerah Sulawesi, Mas. Daerah Sulawesi tapi nyelempit. Kalau yang nggak tahu ya Hmm? bingung. Saya baru pertama itu kenal Bulukumba. Terus ada lagi di Pontianak, ada Kek Diana di Pontianak itu. Terus ada di Sampang ada Martabak Awe. Terus di Surabaya juga ada Martabak Awe. Bojonegoro itu ada ayam geprek Hamdalah di Bojonegoro. Terus di Garut itu ada kopi Garut. Di Sampai mana-mana ya? daerah Ternyata banyak iya juga daerah ya. daerah Lampung itu ada Burgerek kalau nggak salah namanya, di Lampung itu. Terus di Padahal sama Medan lokasi itu di mana nih ada Mas? Lokasi apa, sebenarnya di saya mana? berlokasi di Malang, Mas, stay di Malang. Tapi bisa Lokasi mengundang domis influencer dari luar kota gitu ya. Wis, keren. bisa, Mas, alhamdulillah bisa dari luar kota mengundang beliau untuk datang ke outlet, bisa. Karena sekarang sudah canggih, Mas, zamannya ada WA, ada IG, aman seperti itu. Mantap. Oke, mungkin sambil itu kita Alhamdulillah. ada yang mungkin ingin bertanya, silakan untuk Silakan yang menulis ingin bertanya, komentarnya. munggo. Mungkin sambil Monggo, nunggu sambil saya kita jawab ngobrol-ngobrol ya. teknisnya atau apa. Kita sapa juga ya. Ini ada yang baru bergabung. Karena Mungkin sambil saya ya, sapa dulu, ada Mas Wahono betul, Putra betul. Pinayungan. Nah, Halo, halo, Mas. Mas Ayung ada ini. Nila Cila. Mas Ayu Halo, ini siapa Mas? Kaila. Mas Ayung ini salah satu Hmm? peserta remote 1, Mas, ini, Mas. Sekarang Peserta. usahanya luar biasa, Mas. Usaha apa ini Mas Ayu itu? Moga Mas Ayu sambil Mas diketikkan Ayung, usaha apa sekarang? Ayung, Mas Ayung atau Mas Wahono? ya, Oh, Pinayungan ini panggilannya ya Mas Ayung. Ayung. Oh. Terus ada Pinayung. Mbak Ilai Cila. Oh, banyak ya, ada Mas Adam, ada Mbak M Sinta, Fuad, kita maningati, wes, kita Ya, maningati. ini salah satu owner juga, Mas. Oh, Tri owner. kalau nggak salah ini. Iya, Oh, salah satu owner di kulit bisnis ini ada kuliner di Michelle, Kota Malang. ada Mbak Michelle, Kak Michela Aurelia. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ada Mas Wahono, sekarang usaha makaroni. Oh, makaroni. Oke, next. Wah, Kita kolaborasi ya Mas Wahono ya. Kita nanti kolaborasi dengan Oke. Oh ya, oke mungkin itu ini ada 30 menit, masih ada 7 menit ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. masih kita buka sesi pertanyaan. Heeh. Oke, kalau nggak ada, mungkin ada sepatah kata, dua patah kata, atau berpatah-patah kata dari Mas Widodo. Program apa sekarang yang ada dijalani sama Mas Widodo atau di remote ini apa? Di remote ini programnya masih marketing officer aja, Mas. Nah, jadi kita membutuhkan marketing officer untuk para klien, karena kalau sekarang insya Allah mulai bertumbuh lagi, para klien mulai bertambah. Alhamdulillah dari Mas Rodis juga mulai bertambah juga kliennya. Sekarang Dan menangani kalau apa Mas? sekarang saya menangani martabak Awe, Mas. Martabak. Oh ini ada Iya, pertanyaan Mas menangani. Oke, siap. dari Mas Wahono tadi. Apa ada kriteria khusus buat influencer yang mau kita endorse? Nah itu gimana Mas? Kriterianya sih kita tentukan biasanya, Mas. Jadi kita apa itu menentukan sendiri
Misal kayak produk Ya. saya makaroni. Oke. Jadi ditentukan dari TKI-nya, Mas. Tipe konsumen idealnya atau target marketnya Mas Ayung ini apa? Hmm. Misalkan target marketnya apa itu pelajar ataupun usia-usia 18, usia 15 ke atas. Jadi kita kan juga bisa memilih influencernya. Jadi yang sesuai usia seperti itu, kalau misalkan usia 18 ya, usia 15, 18 itu ada kalau di Malang itu bibit unggul. Kalau kemarin saya disarankan Kak Melan, itu ada bibit unggul. Itu namanya Imelda. Iya, Imelda. Namanya Imelda, nanti dicari sendiri. Itu interaksinya tinggi, bisa dicoba Mas Ayu. Cocok kalau untuk usaha makaroni. Karena sesuai Jadi dengan target marketnya. target market atau target konsumen, Mas? Sama aja ya. Sama aja Mas, cuma beda-beda. Kadang target, kalau aku suka menyebutnya TKI itu tadi, target atau tipe konsumen ideal dari brand kita. Itu saya jawab atau mungkin ada pertanyaan lagi dari sebenarnya. Email Dana Wisma, waduh saya belum tahu. Iya lah. Bukan Mas, bukan email Dana Unisma. Ini masih SMA kalau nggak salah. Masih Kemarin SMA saya lihat, influencer ya. ya, ya udah influencer Mas. Nanti kita kapan-kapan ngopi bareng, kita diskusi bareng Mas. Oke, siap. Oke. Dari remote mungkin ada program? Program apa? Dari Programnya nanti kita akan masih ada buku Mas, buku Laperpreneur. Nah, itu saya Remote? Tentang apa, Mas? ada buku tentang Tentang mengenai bukan mengenai marketing di bidang kuliner Mas. Marketing di bidang kuliner, terus ada lagi Tanjung Pintu Mas. Nah, ada lagi ya bisa ya, menghubungi jadi nanti saya ada ya. buku-buku yang terkait teknis Betul. dan buku lagi aja. Ya, Jadi yang nanti itu seperti bukunya bisa langsung DM Mas Widodo atau remote ID atau ya betul. bisa karena Boleh, bisa. dan untuk tata waras sendiri juga ada program Mas teman-teman yang ayo bisa mungkin seperti itu. Sama ada juga tadi itu buku Tanjung Kimpul, jadi bisnis Tanjung Kimpul ini cara online yang mudah bagaimana bisnis online bisa dideteksi sama orang yang nyari langsung. Ya, Oke, seperti itu Mas. Siap, makasih Mas Widodo atas waktunya. Sama-sama Mas Rois. Semoga KRH-nya lancar dan Amin. remote selalu berkembang. Oke, terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.